hari ini kita akan bahas bakat yang keempat dari 34 tema bakat yang akan kita bahas secara berseri ya. Alhamdulillah kemarin hari sebelumnya kita sudah membahas tentang bakat ideation, futuristik, dan juga bakat strategik. Itu adalah bakat-bakat yang terkait dengan otak kanan ya. Nah, sekarang kita bergerak ke otak kiri, ada 5 bakat yang terkait dengan otak kiri. Nah, yang pertama yang kita akan bahas adalah bakat analytical. Apa sih bakat analytical itu? Jadi analytical ini sebenarnya yang bisa kita sampaikan bahwa orang-orang yang punya bakat analytical adalah orang-orang yang berpikir sangat logis. Jadi yang bakat analytical tinggi itu akan berpikir secara logis. Dia hanya mau percaya bila sesuatu itu ada buktinya. Jadi memang akan sangat mencari bukti, gitu ya. Dia tidak mau percaya atau tidak mau didoktrin untuk sesuatu yang tidak jelas buktinya. Nah, orang-orang yang kuat di analytical, dia akan selalu tertarik mencari alasan atau sebab terjadinya sesuatu. Jadi itu kenapa orang-orang analytical cenderung banyak bertanya, dan bertanya cukup dalam ya. Dan ini memang salah satu kemampuan yang dimiliki oleh orang yang berbakat. Dia lebih senang seperti itu, sehingga kalau diasah itu orangnya akan sangat bagus dalam menggali kebenaran sesuatu data. Kemudian dia juga lebih senang dengan data-data yang faktanya terbukti. Nah, orang-orang ini memiliki kemampuan untuk memikirkan semua faktor yang mengaruhi satu kondisi. Jadi kan dia logis, berpikir terstruktur, dia tahu faktor-faktor apa yang menyebabkan jadi sesuatu, apa yang mempengaruhi. Memang orangnya sangat teknis dalam arti orangnya sangat paham dengan hal teknis. Nah, ciri-ciri yang lain orang untuk bakat analytical ini, orangnya cenderung tidak percaya dengan gosip ya atau rumor atau sesuatu yang tidak jelas faktanya. Mereka hanya mau melihat sesuatu itu kalau ada data. Dan mereka melihat sangat objektif. Bila ada faktanya, oke, mereka percaya. Mereka akan berusaha membuktikan bahwa data-data yang ada itu memang fakta. Nah, ini keunggulannya dari orang-orang analytical. Sehingga mereka itu selalu membutuhkan bukti. Dan dia juga punya keinginan atau kemauan untuk membuktikan bagaimana cara memastikan semua itu sesuai fakta yang ada. Nah, makanya hal-hal yang pembuktian itu percobaan gitu ya. Kalau hal-hal yang bersifat mungkin kadang-kadang ada pembuktian di laboratorium atau pembuktian secara matematis itu selalu menarik bagi orang analytical. Dan memang cukup kritis. Kalau bertanya akan sangat detail dan malah terlihat ya kalau anak-anak gitu dalam kondisi anak-anak yang punya analytical dia akan bertanya apabila disampaikan sesuatu mengapa gitu. Kalau diberi nasihat kenapa gitu. Jadi itu adalah salah satu kekuatannya. Memang bagi orang yang tidak terbiasa atau bagi orang tua yang tidak siap ditanyakan seperti itu mungkin kaget dan harus mencari jawaban yang tepat. Dan orang anak itu akan mau mengerti, mau istilahnya setuju apabila sudah mereka dapat bayangan buktinya itu apa, penjelasannya kayak gimana. Nah, ini berarti siapapun yang berhubungan dengan rakyat mereka harus siap ya untuk memberi jawaban. Dan harus banyak mungkin ya sebagai orang tua mungkin harus banyak cari referensi supaya bisa menjelaskan dengan baik. Mereka juga cenderung senang dengan hal yang kuantitatif ya. Karena kuantitatif jelas angkanya dan terbukti biasanya perhitungannya jelas. Gitu ya. Jadi kemudian ya di akademis memang biasanya terlihat cukup baik. Karena akademis di Indonesia itu memang cukup memberi ruang bagi orang-orang yang berpikir logis. Dan kadang-kadang hal-hal logis itu apa istilahnya ya sangat diagungkan lah ya pada pendidikan kita. Walaupun jelas bakat-bakat yang lain juga pasti banyak, tapi untuk hal-hal logis di akademis memang sangat dihargai.
Sehingga orang-orang yang kuat di matematik, fisika, di beberapa hal yang logis itu biasanya secara akademis akan bagus. Kan tergantung juga nih bakat-bakat yang lain ya, ada bakat yang berkaitan dengan disiplin, berkaitan dengan learner dan lain-lain. Kemudian mereka juga sebenarnya untuk bidang sains teknologi mereka cukup mendukung ya, karena orangnya logis sehingga mereka akan benar-benar melihat bahwa sesuatu itu ada sebabnya, makanya sains itu sesuatu yang menarik bagi mereka. Dan mereka sangat menggunakan nalarnya ya, kognitifnya tinggi, cukup bagus, sangat bagus, karena mereka berpikir kritis. Nah, kalau kita lihat beda-bedanya gitu ya, antara orang analytical dengan orang yang kuatnya di bakat yang lain gitu, dan analyticalnya rendah. Nah, bisa kita lihat misalnya beberapa bakat, analytical itu yakin setelah dia melihat gitu ya. Karena bagi dia itu dia tidak yakin kalau belum melihat. Jadi dia lebih senang kalau ada buktinya dulu. Nah, sementara ada talent yang namanya belief ya, mungkin belum kita bahas. Itu biasa sudah yakin dulu karena dia sudah ada nilai value yang dia pegang sehingga dia yakin. Ada juga terkait dengan perbedaan antara analytical misalnya dengan strategic. Orang analytical itu mengevaluasi berdasarkan data. Dia datanya dipegang dan datanya data-data yang benar dipastikan baru dia evaluasi. Sementara orang strategik itu kalau mengevaluasi itu melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada. Orang strategik itu melihat dari kemungkinan-kemungkinannya. Nah, itu perbedaannya. Contoh ketiga misalnya orang analytical itu pasti akan menggunakan data. Dia akan butuh data untuk menentukan sesuatu. Ada yang talentnya empati, ya belum kita bahas juga. Orang empati ini akan menggunakan intuisi gitu ya, feelings ya atau intuisi. Jadi itu yang perbedaan sangat istilahnya beberapa perbedaan lah. Tapi memang jelas ya spesifik sekali orang analytical itu dia sangat logis, orangnya itu punya kemampuan untuk melihat teknis, orangnya itu sangat istilahnya bisa mencecar gitu ya. Kalau dia lagi butuh data, dia akan minta data. Dan bagi orang yang nggak paham dia ngelihatnya kan ini orang kok istilahnya mungkin ya mencecar gitu ya, orangnya agak mungkin rese lah untuk urusan data ini harus benar gitu ya. Kalau yang nggak paham dianggapnya seperti itu, padahal maksudnya baik karena dia ingin memastikan bahwa sesuatu itu memang berdasarkan hitungan yang tepat. Gitu ya. Nah, ini memang makanya akan mendukung beberapa potensi kekuatan yang bisa dimiliki karena orang itu punya analytical, misalnya analyzing ya, menganalisis sesuatu itu bagaimana memenuhi syarat atau sesuatu itu istilahnya bagaimana sesuatu itu sesuai dengan data gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian juga tuh designing, nah, itu kan memang orang harus punya ideation juga ya untuk mempunyai ide. Tapi designing itu adalah butuh analytical untuk memastikan desain itu, ide itu bisa diterapkan menjadi sesuatu yang bisa dikonstruk sampai dibuktikan, sampai di lapangan. Nah, makanya itu dengan kemampuan seperti itu ya emang untuk bidang engineering itu sangat mendukung. Gitu. Jadi karena bidang-bidang engineering kan bagaimanapun mendesain sesuatu, punya ide mendesain sesuatu, memastikan desain itu sesuai dengan kekuatan yang ada, membuktikan bahwa itu aman, baru dikonstruk dan dibuktikan bahwa itu memang bisa terkonstruk dengan baik. Nah, itu analytical pada saat membuktikannya itu. Dan juga mendesain. Kemudian juga ada terkait kalau misalnya konsistensi adalah auditing ya, mengaudit gitu ya, mengevaluasi. Itu kan butuh hal yang membuktikan data itu benar. Nah, tapi ditambahkan juga konsistensi. Bakat konsistensi itu adalah orang yang benar-benar taat aturan dan itu menggunakan aturan yang ada dan juga objektif. Kemudian juga untuk bisa juga restoring ya, restoring itu memperbaiki sesuatu karena orang analytical itu kan dia melihat data logis sehingga dia bisa menggunakan itu. Tapi harus punya talent restoratif juga senang memperbaiki sesuatu.
Nah, itu beberapa potensi kekuatan ya, di antara yang dimiliki oleh analytical. Nah, perannya jelas banyak ya. Dari yang ada itu bisa jadi peneliti, karena orang-orang analytical itu kan senang berpikir kritis ya, sehingga bisa meneliti dengan detail ya. Kemudian engineer menjadi insinyur, jelas ya bagaimana seseorang itu bisa mendesain, memastikan desainnya itu sesuai dengan apa istilahnya perhitungan keamanan, sesuai dengan kekuatan dan lain-lain sebelum dikonstruk gitu, kemudian dikonstruk sampai selesai. Kemudian juga dokter. Dokter memang bukan hanya butuh tanggung jawab dan juga butuh restoratif, kesenangan atau talents untuk memperbaiki sesuatu. Tapi butuh juga analisis, bagaimana menganalisis sesuatu penyakit dari gejala yang ada berdasarkan logika-logika yang dimiliki, data yang dimiliki, data yang diambil, bahwa seseorang itu perlu dikasih obat apa atau sakitnya apa, penanganannya seperti apa. Nah, itu butuh analytical. Programmer ya juga, untuk pembuat program, itu jelas ya, teknis sekali bagaimana bisa melakukan itu. Editing juga ya, editing itu jadi saya kalau ada yang kemampuan menulis, kemudian kan dari tulisan itu kan perlu dicek, dilihat apakah itu sudah mengikuti kaidah, apakah di situ sudah secara apa yang ditulis itu memenuhi gitu ya logika. Nah, itu biasanya peran editor itu penting di situ. Kemudian untuk riset jelas ya, untuk riset, untuk meneliti itu memang butuh orang-orang yang kritis. Kemudian manajemen resiko, akunting juga tadi mereka menggunakan data-data yang akurat secara kuantitatif memastikan bahwa suatu bisa diterima. Nah, jadi memang analytical ini bidangnya cukup luas dan tentu saja ya mereka perlu mengkombinasikan dengan bakat-bakat lain dan juga perlu apa istilahnya berkolaborasi ya, memastikan beberapa hal itu bisa optimal. Nah, jadi analytical ini adalah orang yang sangat melihat data. Nah, tentu saja nanti perlu dipilah-pilah. Ada hal-hal yang memang sebenarnya orang-orang analytical bisa menerima karena itu kondisi yang tidak perlu detail sekali. Tapi kalau misalnya seperti itu, tapi diminta detail, nanti akan habis waktu untuk hal yang mungkin tidak penting gitu. Nah, jadi mungkin orang-orang yang punya, apabila Anda kekuatan bakatnya itu ada di analytical, nah berarti bisa dipilah-pilah mana yang memang harus analyticalnya keluar, mana yang mungkin bisa agak lebih di apa istilahnya direndahkan ya analyticalnya untuk beberapa hal yang menurut kita ini sesuatu yang istilahnya relax ya, sesuatu yang bisa diterima gitu, tidak harus detail sekali. Karena pada dasarnya memang orang analytical detail, jadi tinggal dipilih-pilih. Nah, tapi untuk peran jelas ya, untuk peran-peran pekerjaan yang butuhkan detail, butuhkan teknis, itu orang analytical akan sangat bagus. Nah, dengan begitu kita perlu mengoptimalkannya. Nah, jadi apabila Anda kuat di analytical, silakan terus mengasah kemampuan Anda dengan aktivitas-aktivitas di bidang itu, sehingga Anda bisa melakukan sesuatu sehingga dapat excellent ya di beberapa kekuatan yang membutuhkan analytical, sehingga nanti setelah itu bisa bermanfaat dengan itu. Nah, tapi apabila Anda mungkin tidak kuat di situ, sementara Anda harus bekerja hubungan dengan teknis, berhubungan dengan hal-hal yang butuh perhitungan detail, Anda harus melibatkan, bersinergi dengan orang analytical, sehingga bisa membantu Anda untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan standar, sesuai dengan aturan, sesuai dengan logika yang seharusnya di bidang apapun ya, bidang konstruksi, bidang keuangan, bidang saya tadi bisnis, karena bisnis juga butuh sesuatu perhitungan gitu ya. Nah, itu bisa mendukung Anda. Jadi itu ya tentang analytical. Ya mudah-mudahan sedikit menambah wawasan ya bagi teman-teman sehingga bisa melihat oke, saya kuat nggak di analytical dan apa yang harus saya lakukan.
Sementara kalau yang apa istilahnya dari analytical ini kita juga bisa tahu apa-apa aja sih yang bisa kita peran-peran apa yang kita bisa lakukan. Ini mudah-mudahan bermanfaat informasi atau istilah sharing tentang analytical ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.